Ambassador, selamat datang kembali di Data Dialog. Dengar kita berdialog, tempatnya untuk diskusi seputar sains data. Aku Manisa sebagai host dari episode kali ini dan kita udah kedatangan bintang tamu keren. Halo. Ini ada Kak Rafiq dari Sains Data. Nah, Kak Rafiq, episode kali ini tuh kita tuh mau ngebahas tentang implementasi atau penggunaan dari data science di luar kuliah. Jadi pada real life. Tuh, kita kan kayak kuliah mulu ya sekarang tiap hari ya. Betul, Jadi, kuliah terus. sekali-sekali harus bahas yang di luar kuliah gitu. Mungkin Kak Rafiq boleh dong spill dulu, ini lagi sibuk apa gitu. Sebenarnya ya karena aku tuh sekarang udah semester 6, jadi itu kita lagi sebenarnya sibuk project UAS. Jadi UAS project kita tuh banyak banget gitu dan ya emang sesibuk itu kita. Semester 6. Projectnya baru satu, baru match tatanya kayaknya udah puyeng banget ya. Jadi gini Kak, kalau kita di data science itu kan biasa orang-orang tuh fokusnya ada yang berbeda-beda ya. Ada yang kayak data scientist, data analis, data engineer. Nah, kalau Kak Rafiq sendiri tuh fokusnya di mana tuh Kak? Sebenarnya gara-gara kemarin aku kan magang di PT Barata Indonesia. Itu aku fokus ke data engineer, lebih ke situ. Nah, jadi kalau Barata itu kalau nggak salah kayak construction gitu ya Kak? Iya, jadi itu karena waktu itu kita punya riset dari dosen. Nah, riset itu diambil dari Universitas Erlangga sama PT Barata Indonesia. Itu kita ngebuat sebuah charging station atau stasiun pengisian kendaraan listrik gitu. Oke, oke. Jadi waktu kakak magang itu, kira-kira gimana sih kak implementasi dari data science di tempat kakak magang gitu? Nah, sebenarnya implementasi dari data science, terus aku kan di data engineer kan. Itu tuh kita lebih fokus, kita ngebuat sebuah sistem yang terintegrasi buat melayani data dari website nih, kita punya website, terus kita satukan ke aplikasi gitu. Oke. Jadi gimana caranya biar kita tuh bisa membuat sistem pertukaran data itu dengan baik gitu, nggak yang asal-asalan kayak gitu. Oh, jadi kalau menurut kakak nih, seberapa besar sih peran dari data science itu sendiri di Baratanya di tempat kakak magang itu? Sebenarnya ya aku tuh merasa gitu bahwa sebenarnya anak data science itu sangat penting gitu apabila kita ingin membuat sebuah sistem yang terintegrasi gitu. Karena kalau kita lihat nih dalam keseluruhan kehidupan kita, kita coba bayangin kita tuh banyak data misalkan dari aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Itu kalau misalkan kita tidak paham apa itu datanya, bagaimana formattingnya, bagaimana cara membuat data itu bisa lebih baik, itu kita nggak bakal bisa ngebuat suatu sistem yang baik pula gitu. Jadi dasar dari data science adalah bagaimana caranya kita itu memahami data gitu. Bagaimana data bekerja, bagaimana data harus dikirimkan, bagaimana data harus didapatkan, kayak gitu. Berarti sekarang kayak serba teknologi udah harus paham data banget nih ya? Betul, betul. Bahkan di ranah software gitu, di ranah apapun itu data itu menjadi hal yang lebih penting gitu. Iya, berarti aku harus sangat memperhatikan materi kuliah Ya, data betul. ini gitu ya. Waduh, Materi apa ya? Banyak lah. banyak banget. Banyak banget. Oke, jadi nah ini materi kuliah nih. Kalau menurut kakak berapa relevan sih kak materi kuliah kita sekarang ini dengan kayak implementationnya di kakak kemarin magang gitu? Sebenarnya kalau misalkan Manisa ini nanti ada rencana nggak? Misalkan ngambil Alpro 2 atau ada. Nah, sebenarnya kalau misalkan Manisa ingin bekerja nih di bidang data engineer, itu tuh bakalan namanya itu beririsan dengan bagian software. Ini kan data engineer kan. Nah, tapi kan ada juga yang teman-temanku yang di data science, tapi kan kita ngomongin tentang data engineer-nya nih. Data engineer itu kenapa harus paham terkait software? Karena gini, ketika kita membuat suatu sistem, pastinya kita bakal berurusan dengan namanya website, aplikasi. Misalkan Manisa nggak ngambil soal Pro 2 yang itu tuh berkaitan sama software. Pasti kan nanti Manisa bingung, ini apaan sih, isinya apa sih gitu kan. Nah, itu perlu banget gitu hal kayak gitu. Tetapi sebenarnya hal yang diperlukan itu adalah bagaimana Manisa itu mendapatkan suatu sense. Sense itu maksudnya kayak, oh data ini kayak gini loh, oh aplikasi itu buatnya kayak gini loh, websitenya buatnya kayak gini loh. Jadi kayak lebih ke logikanya gitu. Bukan bagaimana kita tuh saklek atau kita tuh fokus kepada materinya gitu. Materi kuliah itu sebenarnya cuma 7 minggu gitu. Formalitas 14 berarti. minggu iya.
tapi gimana Manisa itu eksplorasi diri kayak gitu. Berarti penting banget kita harus kayak explore sendiri, belajar sendiri di luar kuliah-kuliah ini gitu Betul banget. Tapi dengan catatan bisa di-manage waktunya. ya. Jujur susah ya Kak, kuliah ini kayak manage waktunya. Yang Iya, banyak banget yang harus ini itu gitu. betul banget gitu. Kakak capek nggak sih ngomongin data mulu? Capek banget. Capek banget. Kita ice breaking kali ya? Aduh, apa ini? Ini kita Anjir, ice breaking aku game. gak paham. Aku kasih tahu dulu. Jadi di gamenya ini tuh namanya ada berapa donat? Ada berapa donat gitu? Donat. Donat. Enak banget donat. Oke. Jadi nanti aku bakal bilang contoh, aku bakal bilang kayak donat dan aku bakal bilang satu kata. Terus aku bakal nanya kayak ada berapa donat gitu. Kakak harus tebak donatnya ada berapa. Ini teliti. Kalau kita data science kan harus teliti kan? Bener nggak? Kalau kita data tuh harus teliti kan Kak? Nah ini juga harus teliti gitu. Ini aku mulai ya. Aku tes dulu ya. Donat, donat, donat. Langit ada berapa donat? Tadi dulu deh, lalu aku pikir. Gak apa-apa, santai. 3. Iya, kau tahu? Beneran? Bener. Bener nih? Serius? Coba lagi. Donat, donat. Oke. Data ada berapa donat? 1. Salah. Salah. 1 gak sih? Kan Ada 4. kok bisa? Kan D-nya 1. Oh, enggak gitu. Kita ulang lagi ya. Oh, kalau D-nya 1 kenapa tadi langit 3, Kak? Oh iya ya. Tuh kan? Ayo. Wow. Salah briefing. Iya. Donat, donat, donat. Oke. Komputer ada berapa donat? 7. Bentar aku hitung dulu. Enggak. KOMPUTER 8. Oh, enggak. Terus tadi langit kenapa bisa 3 coba? Terus ada berapa? Komputer tuh ada 3. Enggak sih? Kok bisa sih? 3. Kok bisa? Nih, coba kakak tanya aku. Ada berapa donat? Donat. Data. 4. Gimana sih itu? Gimana kayak? Serius aku penasaran. Aku penasaran serius ya. Iya. Jadi, misal aku bilang langit. Heeh. Nah, di langit itu huruf yang ada yang sama di kata donat. Jadi Oh. Coba ulang. Ulang ya. Ulang. Oke. Donat, donat, donat. Tangan. TANAN 5. Iya gitu. Ini aku tepuk tangan nih. Hebat banget. Wah, keren banget. Jago kan aku. Ice breaking awarding nih. Mau awarding nggak Kak? Kita kasih ciki nanti awarding. Oke, jadi mungkin kita udah kelar kali ya ice breaking. Kita bisa lanjut nih. Iya. Oke. Nah, kalau kita semua tuh pasti pas awal-awal masuk kuliah ada ekspektasi ya Kak. Kayak pelajarannya begini, nanti diterapin tuh gini. Kalau menurut kakak, gimana perbedaannya tuh? Kayak saat ekspektasi kakak saat baru masuk kuliah dengan terakhir pas kakak udah implementasi ke dunia kerjanya gitu. Sebenarnya gini, dari pengalamanku ya, aku tuh ekspektasi sebenarnya kuliah tuh, kita tuh belajar yang advance gitu. Misalkan belajar hal lebih lanjut, Manisa tuh nanti bakal ngambil namanya regresi terapan. Enggak. Oh gitu. Mendingan belajar. Karena gini, ketika kita lomba atau di industri, waktu di regresi terapan itu sebenarnya nggak semua regresi kita pelajari. Bahkan nggak semua model kita pelajari. Jadi nggak semua yang hal-hal di kerjaan itu tuh ditampung waktu kuliah. Jadi balik lagi, ketika nanti kerja itu pasti ada perbedaannya. Jelas banget perbedaannya. Yang pertama itu banyak hal-hal yang itu harus disesuaikan sama kehidupan nyata, real case. Jadi kalau misalkan Manisa nih, Matstat, datanya bagus nih. Ternyata waktu di kerja nanti kayak, loh kok datanya jelek gitu. Itu yang jadi awal mula permasalahan di kerjaan. Yang kedua itu lebih ke integrasi gitu. Integrasi itu gimana? Jadi itu gimana caranya kita nih punya, Manisa kan udah ngerjain Matstat nih, atau ngerjain project nih yang berkaitan ada data pre-processing, ada modeling, sampai ada deployment. Nah di kerjaan itu bagaimana caranya biar proses dari data pre-processing, modeling sampai deployment itu saling terhubung gitu. Benar-benar kita tuh harus melihat gimana sih data ini atau model ini tuh dikasih ke penggunanya gitu. Biar nanti penggunanya itu bisa menggunakan model kita kayak gitu.
Berarti harus nyari banyak banget experience Iya, gitu betul ya. banget. Kalau misalkan cuma kuliah menurutku bener-bener gak bisa menampung hal itu semua gitu. Karena kuliah tuh kebanyakan kayak teori-teori. Ya, selain kebanyakan teori, karena kan cuma 14 pertemuan. Iya, Iya, dikit betul. banget Betul. tuh. Nah, kalau dari Kak Rafik sendiri nih, mungkin ada nggak sih Kak tantangan-tantangan yang dihadapi selama magang gitu? Boleh dong di-spill gitu Nah, dikit. ini nih tantangan nih. Ini tantangan nih. Tantangan banget nih. Yang pertama itu gak semua orang Aha. di tempat kita itu paham atau terkait data. Mhm. Jadi fun fact nih ya teman-teman, kalau nanti magang atau apa pasti kita tuh berurusan sama orang lain yang belum tentu paham terkait sama data. Mhm. Jadi ketika kita nanti bekerja sama orang itu, kita tuh harus benar-benar bagaimana sih kita menyampaikan ke mereka hasil dari kita gitu. Gitu. Jadi sebenarnya tantangannya itu lebih ke berkolaborasi dengan orang lain gitu. Gak semua orang itu dari data, gak semua orang itu paham software, gak semua orang itu paham web. Jadi gimana caranya itu kita menyampaikan hasil kita itu dengan baik ke orang tersebut. Kayak gitu. Itu tantangan banget gitu. Lebih ke sosial gitu ya Itu tantangannya. sosialnya. Ah. Yang teknikal biasanya itu bakalan apa ya namanya? Kita tuh ketemu hal-hal yang emang tadi ku bilang tantangannya adalah data yang gak sebagus itu gitu. Iya, yang Bahkan jelek gitu datanya. aku tuh kemarin ngobrol sama karyawan di suatu perusahaan, mereka bilang data yang di kerjaan itu nggak sebagus apa yang kita kira. Bahkan kalau misalkan Manisa nih punya nilai akurasi atau R square gitu, R square dari suatu regresi yang itu angkanya itu misalkan 90%, di kerjaan itu katanya 60 sampai 70% itu udah bagus atau 70 sampai 80% itu udah bagus. Karena datanya yang sangat jelek itu. Nggak sebagus yang kita kira, kayak gitu. Kebetulan R square aku kemarin cuma 8,7% Oh Kak. ya? Iya. 8,7%. 8,7 Itu gitu. sangat Sangat kecil, kecil banget gitu. tapi nggak apa-apa. Namanya hasil. Terus cara kakak menghadapi tantangannya itu gimana? Yang real life-nya gitu loh di Ah, saat kakak magang. ini aku bocoran nih. Bocoran nih. Bocoran. Jadi tuh aku kan jadi waktu kemarin ketika aku berkomunikasi sama orang industri, Mm-mm. dia tuh adalah orang-orang dari human resources atau PR-nya mereka gitu. Mm-mm. Sebenarnya mereka tuh ngomong bahwa ekspektasi kalian ke kita itu apa sih, ke fresh graduate gitu. Gitu. Mm. Jadi mereka tuh ngobrol bahwa mereka tuh berekspektasi kita tuh adalah orang yang rajin belajar, orang yang benar-benar explore. Nggak melulu kita tuh fokus kepada satu teknologi. Kita tuh harus belajar, nih teknologi banyak. Ada bahasa Python, ada bahasa R, ada model yang lain, ada model XGBoost atau Advanced yang lain. Itu kita tuh harus belajar hal itu. Gitu. Jadi caraku memanage tantangan itu adalah dengan apa? Kuncinya belajar. Belajar itu adalah hal penting karena Harus belajar. ada nggak sih pepatah yang ngomong kalau misalkan belajarlah sampai liang lahat gitu? Iya nggak sih? Ada kayaknya. Iya kan? Iya kan? Ada Ya itu yang aku terapin sampai Berarti- sekarang kayak berarti gitu. harus belajar terus nih. Iya betul. Capek deh. Nggak boleh capek. Iya, nggak boleh capek. Oke, mungkin pertanyaan terakhir banget dari aku nih Kak. Apa aja sih project-project yang udah Kak Rafik sendiri kerjain dan mungkin ada nggak sih tips-tips buat Datadors nih penonton untuk bisa lolos magang gitu? Oh gitu. Tipsnya. Sebenarnya gini, eh project-project kalian, misalkan di Mestat, nanti kalian bakalan ketemu namanya pelajaran metode statistika, atau kalian nanti di kuliah bakal pelajaran data mining, itu kalian manfaatin gitu. Kalian kerjain dengan betul-betul. Kan biasanya nih kita sebagai mahasiswa, deadline UAS, mepet, misalkan minggu depan, Iya. kita langsung ngerjain, yang penting jadi. Jadi yang Padahal kedua, gak kayak gitu. Yang penting adalah kualitas dari project kita. Jadi kalau misalkan punya project, Manisa nih punya project, sebisa mungkin ya Manisa kerjain itu dengan betul-betul gitu. Nah, aduh. misalkan nanti udah dikerjain dengan betul-betul, kuncinya adalah Manisa menulis hal itu di internet. Gitu. Kenapa? Karena biar orang tahu, oh kamu tuh udah ngerjain ini gitu. Oh kamu tuh mengerjakan hal ini gitu. Jadi nanti ketika misalkan Manisa daftar magang, nanti kan Manisa tuh udah punya portofolio tulisan. Oh iya. Kayak gitu. Iya. Bahkan ini aku dapat lagi dari data scientist di BRI, mereka tuh bahkan untuk fresh graduate, untuk menspesialisasinya adalah dengan melihat apakah mereka itu udah punya project atau belum. Bahkan dia bilang spesialisasinya adalah
paper gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan nih Manisa udah ngerjain project, sebisa mungkin Manisa itu publish itu di paper atau di medium boleh, terserah kayak gitu. Itu Berarti kunci pentingnya gitu. bangun portofolio dari Betul, sekarang gitu ya. betul banget, betul banget. Itu hal yang penting. Banyak banget nih harus belajar nih, evaluasi diri sendiri juga ini. Udah berapa portofolio yang dibuat? Waduh, lebih baik tidak usah dijawab sepertinya. Gak apa-apa, kan baru semester dua, nggak apa-apa. Aku juga dulu semester 2 masih sedikit kok projectnya. Yang penting apa tadi aku bilang, belajar. Ini evaluasi diri banget nih. Oke, mungkin ada nggak sih Kak kayak closingan atau pesan-pesan terakhir gitu? Waduh, buat pesan-pesan terakhir aku Bukan, maksudnya ini nih. enggak, jangan itu dong Kak. Oh. Maksudnya kita harus bentar lagi harus berpisah di sini. Oh gitu. Kan nanti ketemu lagi. Ayo nanti kita Alpro ya? Oh iya. Iya, Alpro kita ketemu. Iya. Ada nggak sih Kak tuh pesan-pesannya gitu? Sebenarnya ini tidak pesan terakhir ya. Kali aja aku diundang lagi Oh iya, pesan oke, kedua, boleh, pesan kedua, boleh, pesan boleh. kedua. Jadi ini pesan pertama gitu. Pesan pertama. Pesan pertama dariku adalah mungkin buat kalian yang semester baru nih, semester 2, kalian jangan merasa minder sama skill kalian. Kan pasti tuh, kok orang lain udah sejago ini. Kalian jangan melihat orang yang udah jago itu. Kalian lihat pada diri kalian sendiri. Gimana sih kalian itu belajar, gimana sih apa yang kurang dari kalian, apa yang bisa kalian tingkatkan, apa yang kalian tertarik kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, pasti aku bakal yakin kamu bakal berkembang. Karena itu memang menurutku adalah sifat dasar dari manusia itu sendiri gitu. Bahkan aku percaya loh, Manisa, kamu tuh rajin gitu, kamu ikut organisasi, bahkan itu adalah salah satu perkembanganmu gitu. Gitu. Mungkin itu sih. Dan untuk teman-teman yang misalkan udah di semester atas, misalnya semester 6, kuncinya adalah jangan menyerah. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Start kita itu bukan berarti kita tuh tidak punya start dari orang lain. Yang ada adalah start kita aja yang berbeda. Kayak gitu. Itu dariku. Aduh, keren banget Kak. Berarti evaluasi dan belajar gitu ya. Iya, betul. Kata pertama ya. Nanti kalau mau undang lagi. Undang lagi. Kata pertama itu. Boleh. Ntar tips lainnya di podcast lain. Oke, boleh. Aku tunggu nanti. Sama orang lain kali. Iya, ntar aku nonton podcast Kakak. Oke, makasih loh. Oke. Ini mungkin kita sudah di penghujung nih ya. Udah akhir banget dari Data Dialog. Kakak mau nggak bilang slogannya dari Data Dialog itu? Yang mana ini? Jadi nanti kalau aku bilang Data Dialog, Kakak tuh jawabnya dengar kita berdialog. Berdialog. Gitu. Wis. Kayak gini buat set. Harus gini gitu. Harus gitu. Iya, ayo. Oke. Instruksi ya. Nanti aku bilang Data Dialog. Oke. Oke. Data Dialog. Dengar Dengan kita berdialog. Ulang. Sorry. Oke. 1, 2, 3. Data Dialog. Dengar kita berdialog. Oke, makasih teman-teman udah nonton dan makasih banget Kak Rafiq udah mau hadir di hari ini. Makasih, aku juga loh, makasih loh. Makasih banget nih, very insightful sih. Yes. Aku pulang ini evaluasi diri. Yes. Oke. Makasih, dadah.